Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tamassaka bi hadihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yadfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah dan memuji atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat dan karunia sampai-sampai tidak mampu kita bisa himpun semuanya, sampai-sampai tidak mampu kita bisa hitung semuanya. Maka yang tertuntut bagi kita adalah bagaimana kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut, yaitu syukur dengan melaksanakan dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istri beliau, kepada para putra-putri beliau, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama rabbaniyun, sampai kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk tetap setia melaksanakan sunnah-sunnah dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih di kajian kita, yaitu penjelasan kitab Bulughul Maram, dan kita berada di bagian Kitabul Jami' dari kitab ini. Dan kita sekarang berada di bab yang keempat, bab yang keempat, itu peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan dari bab keempat ini kita masuk hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 yaitu membalas celaan dengan yang setimpal. Membahas celaan dengan yang setimpal. Hadis ini adalah hadis yang ke-1514 dari kitab Bulughul Maram, atau hadis yang ke-20 dari bab ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala 'ala al-badi'i ma lam ya'tadi al-mazlum, rawahu Muslim fi sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang yang saling mencaci maki satu sama lain. Dua orang yang saling mencaci maki satu sama lain, maka apa yang diucapkan, caci maki yang diucapkan oleh kedua orang tersebut, dosanya dikembalikan kepada orang yang mulai memaki, selama yang dimaki atau yang dizalimi tidak melampaui batas. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jika ada orang yang mencaci maki kita, kemudian kita membalas caciannya tersebut dengan cacian yang semisal, maka kita tidak berdosa. Adapun dosa balasan cacian yang kita lakukan, maka dosanya itu akan dikembalikan kepada orang yang mencaci maki pertama kali. Selama saat kita membalas cacian tersebut, maka balasan kita ini tidak melampaui batas, tidak berlebihan, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas, tidak melebihi dari kadar celaan orang tersebut. Dan sebagaimana maklum bahwa mencaci maki itu hukumnya terlarang, hukum asalnya terlarang. Mencaci maki adalah merupakan akhlak buruk, bahkan Nabi SAW mensifati dengan sifat kefasikan. Sifat kefasikan, di mana Nabi bersabda, sibabul muslimi fusukun, mencela orang muslim, mencela orang muslim itu adalah kefasikan, kata Nabi.
Jadi di antara bentuk kefasikan yaitu dosa, ya, dosa besar, yaitu seorang mencela saudara muslimnya. Wa qitaluhu kufrun, dan kemudian kata Nabi memeranginya, berkelahi dengannya sampai membunuhnya, maka itu adalah bentuk kekufuran. Dan yang dimaksud dengan cacian adalah perkataan yang buruk, perkataan yang keji, perkataan yang tidak enak ya didengar, ya tidak enak dirasakan gitu. Yang mana ketika cacian itu dilemparkan kepada saudara kita sesama muslim, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Ya, perbuatan yang merupakan bentuk kezaliman, perbuatan merupakan bentuk ya melebihi atau melampaui batas. Karena terkadang cacian itu bisa menjerumuskan kepada dosa yang lebih besar. Diawali dengan cacian maka akan muncul perkelahian. Diawali dengan cacian akan muncul ya perkelahian, perseteruan, kemudian akhirnya bisa sampai pertumpahan darah. Dan tidak sedikit pertumpahan darah itu saling bunuh satu sama lain gara-gara apa? Caci memaki, saling caci, saling maki. Kita dapati banyak berita gitu ya. Ada seorang tetangga dibunuh tetangganya gara-gara apa? Seorang dibunuh tetangganya gara-gara nanya kapan nikah gitu. Ya, ini membuat perasaan tidak enak gitu ya, perkataan-perkataan yang bisa menjurus kepada ya ketersinggungan, maka ini juga dilarang. Maka banyak pertumpahan darah, banyak perkelahian, perseteruan, perselisihan di antara sesama muslim itu terjadi lantaran karena caci maki. Maka hadis ini dengan tegas Rasulullah jelaskan bahwa apabila terdapat dua orang yang saling caci memaki satu sama lain dengan perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang buruk, dan ketika itu adalah caci maki yang dilakukan oleh dua orang tersebut, ya didahului oleh salah satunya, pasti begitu gitu ya. Caci maki itu pasti dimulai oleh seorang yang mencaci duluan, yang mencela duluan, baru setelah itu ada orang yang dicela itu membalasnya. Maka kata Nabi, dosa dari perbuatan saling mencaci maki satu sama lain itu dosanya dikembalikan kepada orang yang pertama kali mencaci maki. Kang, ya. Jadi ketika seorang mencaci, ya misalkan ada si A mencaci si B, dia bilang bodoh gitu ya, kamu bodoh gitu. Kemudian si B menjawab, membalas, kamu juga bodoh gitu ya. Ya, kamu juga bodoh. Kemudian si A balas lagi, mencaci, istrimu juga bodoh, bawa-bawa istri. Si B jawab lagi, wah istri kamu juga bodoh gitu. Ini kumpulan orang-orang bodoh atau gimana gitu ya. Kemudian ya si A jawab lagi, ya si A jawab lagi, bapakmu juga gitu, sama gitu, bapakmu juga sama. Maka jawaban dari si B tadi dengan kalimat yang sama, ya itu adalah merupakan bentuk cacian juga, ucapan keji juga. Maka balasan si B ini selama itu adalah ya sekedar jawaban atau balasan dari cacian yang dilakukan dilontarkan oleh si A, maka dosanya itu tidak jatuh kepada si B, tapi dikembalikan kepada si A yang memulai cacian itu. Ya. Jadi dosa cacian itu dikembalikan kepada orang yang mendahului mencaci, ya, mendahului mencaci. Dan tadi dalam contoh si A itu yang mulai melemparkan kata-kata keji, kata-kata buruk tadi, sehingga dialah orang yang mendapatkan dosa sebab. Hal ini semisal dengan hadis yang lain di mana Rasulullah bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Dan ini hadis pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau beberapa pertemuan sebelumnya. Di antara dosa besar kata Nabi adalah ketika seorang mencela ibu bapaknya sendiri. Termasuk dosa besar adalah ketika seorang mencela orang tuanya sendiri. Maka para sahabat bertanya, wa hal yasubbur rajulu walidayhi? Ya Rasulullah, apakah ada seorang mencela dua orang tuanya sendiri? Adakah orang mencela kedua orang tuanya sendiri? Maka Nabi bersabda, na'am, ada. Bentuknya kata Nabi, yasubbu abar rajuli fayasubbur rajulu abah. Yaitu ketika dia mencela bapak orang lain, maka orang tersebut pun membalas mencela bapaknya dia gitu.
wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah. Demikian pula ya, dia mencela ibu orang lain dan orang tersebut pun membalas cacian itu dengan mencela ibunya dia. Ya. Nah, ini adalah dosa kata Nabi, bahkan dosa besar karena menyebabkan saudaranya mencela kedua orang tuanya. Jadi seolah-olah ya sama saja ketika dia mencela orang lain, mencela orang tuanya orang lain, maka seakan-akan dia mencela orang tuanya sendiri. Karena apa? Karena orang yang dicela punya mulut yang sama, punya kata-kata yang sama, bisa membalas gitu ya. Ketika seorang mencela orang tua orang lain, ayah dan ibunya orang lain, maka sebagaimana dia mencela, orang pun bisa juga mencelanya. Ya. Maka seakan-akan ketika mencela orang lain, mencela kedua orang tua dari orang lain seseorang, maka dia pun ya membalas mencela orang tuanya, dan ini seperti dia mencela orang tuanya sendiri. Tapi ya kalau si A itu tambah lagi tadi, bapakmu yang bodoh gitu ya. Kemudian si B menahan, ya, si B tidak mau membalas, maka si B ini dapat keutamaan yaitu memaafkan. Tapi kalau ketika dengar si A bilang, ya, bapakmu bodoh gitu ya, nama seorang anak paling nggak tahan kalau orang tua yang dihina gitu ya. Seorang bisa menahan diri ketika dirinya dihina, tapi ketika orang tua yang dihina biasanya nggak tahan. Nah di sini syaitan biasanya main gitu ya. Syaitan biasanya main. Ketika kita nggak sabar, maka tadi si B nggak tahan, kemudian dia balas, bapakmu dan ibumu bodoh gitu. Jadi balasannya ada tambahan ibunya, ada balasan ibunya. Maka pada kondisi ini jemaah, dosa semua cacian yang terlontar dari si A dan si B ini tidak kembali kepada si A saja, ya, sebagai pihak yang paling pertama memulai cacian, tapi si B yang didolimi tadi, yang dicela pun ketika dia membalas tapi dengan melampaui batas, maka dia pun menanggung dosanya. Walaupun memang di sini sebagaimana Syekh Al-Fauzan, ya, Abdullah Al-Fauzan, ya, hafizahullah taala, beliau menjelaskan ada perselisihan pendapat para ulama tentang keadaan tersebut. Apakah si B juga menanggung dosa semua caciannya karena dia melampaui batas? Artinya ya, dosa balasan mencacinya itu kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia ya tidak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat mengembalikan dosa balasannya kepada si A yang memulai. Ya, sebagian ulama mengatakan karena si B membatalkan balasannya dengan melampaui batas sehingga dosa balasannya itu dikembalikan kepada si B juga, dan karena dia telah mencaci maki dengan melampaui batas. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak, si B enggak menanggung dosa kecuali hanya perbuatan melampaui batas. Jadi ketika dia balas, oh enggak kamu juga bodoh, oh enggak istri kamu juga bodoh, oh enggak bapak kamu juga bodoh, maka cacian ini, balasan cacian ini dosanya kembali ke si A. Adapun kalimat tambahan dan ibumu bodoh, ini adalah dosa yang ditanggung oleh si B, gitu ya, ditanggung oleh si B karena dia melampaui batas. Jadi yang dia tanggung dosanya adalah dosa melampaui batasnya, ya, dosa lebih dari kadar cacian yang dia dapatkan. Ala kulli hal, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW ingin mengabarkan kepada kita bahwa hukum asalnya boleh bagi kita untuk membalas cacian orang lain. Ketika ada orang memulai mencaci kita, ketika ada orang mulai memaki kita, menghina kita, maka kita boleh membalasnya. Ya, boleh membalasnya karena Allah Azza wa Jalla banyak berfirman dalam ayat-ayatnya yang menjelaskan dan mengabarkan juga tentang hal tersebut. Jadi bolehnya kita membalas keburukan orang lain dengan balasan yang setimpal, dengan syarat pertama dia tidak mulai melakukan perbuatan buruk kepada orang lain, dan juga yang kedua balasannya itu tidak boleh melampaui batas, melebihi kadar keburukan yang dia dapatkan. Ya. Namun ketika seorang mendapatkan perbuatan buruk ya dari orang lain, kemudian dia menahan diri dan dia lebih memilih untuk memaafkan,
dia lebih memilih untuk bersabar dan memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya, maka itulah keadaan yang lebih baik. Itulah keadaan yang lebih baik dan bisa mendatangkan kebaikan. Ya, bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan pahala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl ayat 126, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Jika kalian membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal, kata Allah. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Akan tetapi bila kalian bersabar, maka perbuatan sabar itulah ya lebih baik bagi orang-orang yang penyabar. Jadi perbuatan sabar itu lebih baik daripada membalas. Walaupun membalas boleh asal tidak melampaui batas. Jadi kalau kita membalas orang yang zalim kepada kita, ya, maka balasan kita itu tidak mendatangkan dosa kepada kita. Ketika kita membalas kezaliman orang lain, maka kita tidak akan berdosa karena balasan itu, tapi juga tidak mendapatkan pahala. Itu ya. Jadi membalas dosa itu, membalas kezaliman itu tidak berdosa, tapi juga tidak mendatangkan pahala. Yang mendatangkan pahala, kalau seorang ingin dapat pahala karena sebab kezaliman orang lain, maka yang harus dia lakukan adalah bersabar. Yang harus dia lakukan adalah bersabar, tidak membalas, ya, sehingga itulah perbuatan itulah yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha." Dan balasan suatu kejahatan adalah dengan kejahatan yang setimpal. Ya, kezaliman dibalas dengan kezaliman yang setimpal. Tapi kata Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka kalau seorang memaafkan, ya, memaafkan dan berbuat bahkan berbuat baik kepada orang yang zalim kepadanya, gitu ya, maka pahalanya dari Allah. Jadi dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa boleh membalas kezaliman orang lain dengan kezaliman yang setimpal. Kalau ada orang mukul kita, maka boleh kita pukul balik. Ini namanya apa? Balasan. Ya, balasan yang setimpal. Asal kadarnya sama, gitu ya. Pukul tangan, ya balas pukul tangan. Nggak boleh melampaui batas. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha. Perbuatan buruk itu dibalas dengan perbuatan yang buruk yang setimpal. Namun kata Allah, faman 'afa, namun barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, bahkan berbuat baik kepada orang yang zalim kepadanya. Jadi ini apa? Keburukan dibalas kebaikan. Maka kata Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Ya, balasannya, pahalanya adalah dari sisi Allah. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah itu enggak menyukai kezaliman. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, salah satu juga manfaat bagi orang yang memaafkan, menahan diri, bersabar untuk tidak membalas perbuatan buruk orang lain, tidak membalas caci maki orang lain, maka selain dapat pahala juga apa? Kata Allah, dapat ampunan. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan ampunilah, ya, lapangkan dada, kata Allah, ya. Apakah engkau tidak ingin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi Allah bertanya, kalau enggak mau maafkan, kalau enggak mau lapang dada, enggak mau mengampuni kesalahan orang lain, rugi. Yang rugi siapa? Kita. Memang kalau kita balas keburukan orang lain enggak dapat dosa, tapi rugi tetap. Apa ruginya? Enggak dapat ampunan, enggak dapat pahala dari Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman mensifati orang-orang bertakwa, orang-orang yang berhak mendapatkan, ya, surga dan ampunan dari Allah. Ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai, ya, ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di antara tanda orang yang bertakwa, Allah berfirman wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka
sebagai seorang muslim hendaknya kita untuk senantiasa menjauhkan lisan kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan kezaliman. Ya, jangan sampai kita mulai zalim kepada orang lain. Karena ketika kita memulai mendolimi orang lain dan lantas orang yang kita zalimi balas kezaliman yang kita lakukan, maka dosa zalimnya double. Ya, dosa zalimnya apa? Double. Kezaliman yang kita lakukan itu mendatangkan dosa, ditambah balasan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang kita zalimi itu pun ditimpakan kepada kita. Maka ini juga peringatan besar bagi kita agar kita benar-benar berusaha menjauhkan diri dari kezaliman. Kezaliman itu orang yang melakukan kezaliman itu tidaklah yang dia dapatkan kecuali hanya kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Seorang muslim itu hendaknya senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang baik, mensifati diri dengan akhlak yang baik dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari akhlak-akhlak yang buruk, dari bertutur kata yang buruk, dari bersikap yang buruk, dari berbuat yang buruk kepada diri dan orang lain. Jika kita bertemu dengan orang yang memiliki kata-kata yang buruk, jangan kita ladeni. Tadi kalau kita balas boleh, tapi rugi. Maka sikap terbaik apa? Tidak diladeni, bersabar dengan itu, usahakan untuk menjauhi dari bergaul dengan orang yang demikian. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi. Mungkin kita nggak balas, mungkin kita bisa sabar dari perbuatan buruk orang tersebut, dari caci maki orang tersebut, orang yang suka mencela, orang yang suka mencaci orang lain. Tapi akhirnya kita akan terpengaruh. Kita bisa terpengaruh karena teman duduk itu akan memberikan pengaruh besar kepada diri kita. As-sahibu sahibun, kata pepatah Arab. As-sahibu sahibun. Sahabat atau teman itu akan menarik. Tinggal pilih, sahabat yang menarik ini mau menarik kepada kebaikan atau keburukan. Dan itu benar-benar terjadi, gitu ya. Begitu banyak orang yang asalnya lurus, akidahnya lurus, manhajnya lurus, ketika dia salah gaul, ketika dia salah duduk, salah cari teman duduk, maka akhirnya dia pun tertarik kepada kesesatan, tertarik kepada keburukan, tertarik kepada kemungkaran, gitu ya. Jadi kita hendaknya untuk senantiasa berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak terpuji, dan juga menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang buruk. Semoga Allah menghiasi kita dengan menghiasi lisan kita dengan kata-kata yang indah terhadap sesama muslim dan juga menjauhkan kita dari kata-kata yang buruk. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis tentang larangan mempersulit orang lain. Karena mempersulit orang lain ini pun termasuk akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Hadis ini hadis yang ke-21 afwan, di mana hadis ini diambil dari sahabat Abi Sirmah radhiyallahu anhu. Abi Sirmah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahu Allah wa man syaqa musliman syaqallahu alaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah. Dari Abu Sirmah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudaratan kepadanya. Dan barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang muslim, maka Allah pun akan menyusahkan dia. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis yang mulia ini dari segi makna jelas sangat benar sekali. Karena memang demikianlah, ketika seorang melakukan kebaikan maka Allah akan balas dengan kebaikan. Ketika seorang melakukan keburukan maka Allah akan balas dengan keburukan yang sama, gitu. Dengan keburukan yang sama, sejenis. Dan ini sebagaimana hadis yang pernah kita juga bahas tentang doa Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, barang siapa yang menjadi pemimpin bagi umatku, kemudian dia merepotkan
menyusahkan umatku, maka susahkanlah dia. Jadi Nabi berdoa kepada orang, khususnya kepada para pemangku jabatan, pemangku wewenang, ketika mereka mempersulit urusan kaum muslimin, urusan umat Nabi, maka Nabi minta agar mereka pun dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini juga ya, maknanya sama namun maknanya lebih umum ya. Maknanya lebih umum. Dalam doa tadi Nabi mendoakan khususnya kepada bagi para pemangku kebijakan, pemangku kekuasaan. Ya, baik skop yang kecil maupun skop yang besar kenegaraan gitu ya. Dan hadis ini juga menunjukkan ada dua kaidah penting dalam syariat Islam. Ada dua kaidah penting dalam syariat Islam. Yang pertama yaitu al-jazaa'u mumathilun lil amal min jinsihi fil khairi wasyarr. Ya, al-jazaa' mumathilun lil amali min jinsihi fil khairi wasyarr. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Ya, balasan itu ya sesuai dengan jenis perbuatannya, baik itu adalah perbuatan kebaikan maupun perbuatan keburukan. Dan inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, di mana Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para hamba. Barang siapa yang melakukan perkara yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Barang siapa yang melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan balas mencintai dia. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang berusaha menghilangkan penderitaan yang diderita seorang muslim, maka Allah pun akan menghilangkan penderitaannya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang berusaha memenuhi kebutuhan seorang muslim, saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mudahkan dan Allah akan bantu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi seorang melakukan kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan juga di dunia maupun di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan melihat hasil dari kebaikan itu. Ini zarrah ini jemaah biasanya kalau antum lihat di terjemahan, biasanya diterjemahkan dengan apa? Biji sawi, atau kalau yang gaya sekarang mushaf sekarang atom katanya gitu. Kalau terjemahan lama biasanya biji sawi. Apa sih zarrah ini? Para ulama ahli tafsir menyatakan, yang membawakan beberapa riwayat, di antaranya kata mereka bahwa zarrah itu adalah saghirun namal. Ya, zarrah itu adalah saghirun namal, semut kecil. Semut tapi yang kecil. Mungkin anak semut gitu ya, itu kecil. Sebesar itu zarrah itu. Jadi enggak sebesar biji sawi. Kalau biji sawi kan masih kelihatan, itu yang biasa kita semai untuk nanam sawi itu. Tapi memang untuk menggambarkan begitu kecilnya sesuatu itu. Sebagian lagi mengatakan zarrah itu adalah butiran pasir yang nempel di tangan ketika kita tepukkan tangan kita ke pasir. Jadi kita tepukkan tangan kita ke pasir, kemudian ada butiran-butiran pasir yang nempel di tangan. Satu butir itu satu zarrah namanya. Sebagian lagi mengatakan, membawakan salah satu penafsiran ulama mufassir dari kalangan tabi'in kalau nggak salah, ya, di mana zarrah itu kata mereka yaitu ketika seorang membuka celah di rumahnya di pagi hari, kemudian masuk sinar matahari, gitu ya. Di sinar matahari itu biasanya ada yang muter-muter, butiran-butiran kecil yang muter. Nah itu kata para ulama ini zarrah. Jadi zarrah itu adalah gambaran kecil. Kalau sekarang zaman sekarang katanya atom, gitu ya bahasa sekarang. Boleh kan diterjemahkan demikian? Ya boleh-boleh saja sebetulnya gitu. Tapi yang lebih pantas atau lebih baik tentunya dibawa ke penafsiran para ulama ya, mengikuti istilah para ulama. Intinya bahwa zarrah itu adalah menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Ya, partikel yang paling kecil, benda yang paling kecil. Jadi sekecil apapun, seremeh apapun satu amalan kebaikan, kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebuah kebaikan sekecil apapun itu, maka dia akan melihat hasil dari kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, walaupun sebesar dzarrah itu dianggap remeh, dianggap sepele keburukan itu, maka tetap dia akan melihat ya akibat dari keburukan itu. Makanya dalam keburukan demikian. Kalau ada orang melakukan amalan yang dibenci oleh Allah, apa balasannya? Allah akan benci dia. Kalau ada orang
berusaha atau melakukan perbuatan yang memudaratkan orang lain, maka Allah akan memudaratkan dia. Ketika seorang membuat makar kepada orang lain, maka orang itu akan dibalas dengan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang membuat susah, menyulitkan saudaranya sesama muslim, maka Allah pun akan membalas dengan kesusahan dan kesulitan baginya. Nah, ini kaidah yang pertama jemaah. Al-amalu mumathilun bil amal min jinsi. Ya, al-amalu al-jaza'u mumathilun lil amali min jinsi. Bahwa balasan itu setimpal sesuai dengan jenis perbuatannya. Kalau perbuatan baik ya diberikan balasan yang sejenis. Kalau perbuatan buruk pun demikian. Kaidah yang kedua dari hadis ini yaitu ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Jadi kalau ada kemudaratan harus dihilangkan, jangan dibiarkan. Kaidah ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan kemudaratan sama sekali, baik memberikan kemudaratan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi syariat memerintahkan kita untuk berusaha menghilangkan segala bentuk kemudaratan, baik mudarat itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya misalkan perbuatan yang dianggap biasa oleh manusia, oleh kaum muslimin zaman sekarang, merokok misalkan, gitu. Ya, biasanya kalau bahas merokok itu banyak yang kesal gitu, bahasannya ngerokok terus gitu. Ya merokok itu adalah perbuatan yang memudaratkan. Siapa yang nggak setuju dengan itu? Semua setuju. Ya, mudarat bisa mendatangkan mudarat. Hatta seorang dokter sekalipun yang merokok, dia tahu itu adalah perbuatan buruk. Dia tahu perbuatan buruk. Maka itu adalah diharamkan. Ya, perbuatan yang diharamkan karena bisa mendatangkan kemudaratan. Kemudaratan minimal bagi diri sendiri. Lebih-lebih, ya merokok itu bisa memberikan kemudaratan untuk orang lain. Bahkan studi secara medis sudah membuktikan bahwa orang lain yang terkena imbas dari asap rokok yang dihisap oleh seseorang itu kemudaratannya lebih besar, ya, lebih buruk 2 kali lipat daripada orang yang merokok secara aktif. Jadi perokok pasif lebih berbahaya, lebih besar bahayanya ketimbang orang yang merokok aktif. Tapi ini maknanya bukan ya udah kita ngerokok aktif aja biar lebih aman gitu. Bukan gitu, tapi ya harus dijauhi. Ya, memudaratkan diri sendiri aja nggak boleh, apalagi memudaratkan orang lain. Ya, apalagi mudaratnya lebih besar, ya kemudaratannya lebih besar. Maka Nabi SAW dalam hadis ini jelas memberikan ancaman. Ya, barang siapa yang memudaratkan orang lain, barang siapa yang menimpakan kemudaratan bahaya kepada orang lain, maka Allah akan berikan timpakan kepadanya mudarat atau bahaya juga. Baik. Nah, mudarat ini bagaimana? Mudarat itu kata para ulama ada 2 bentuk. Mudarat itu ada 2 bentuk, ya. Mudarat yang bisa dilakukan secara langsung kepada orang lain, seperti mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, mencela orang lain, gitu ya. Menghina orang lain, membahayakan orang lain, atau juga bisa dengan menghalangi kemaslahatan bagi orang lain. Jadi mudarat itu bisa kita mengganggu, mukul, itu bentuk mudarat. Bisa juga ya menghalangi kemaslahatan dari orang lain. Ini kenapa ini jalan-jalan terus? Di luar aja, Pak. Di luar. Ya. Jadi bisa juga menghalangi kemaslahatan yang harusnya diterima oleh orang lain. Gara-gara kita akhirnya orang lain nggak dapat maslahat, nggak dapat kebaikan. Jadi sama saja artinya dia memberikan mudarat, gitu ya. Memberikan mudarat kepada orang lain. Dan mudarat di sini sifatnya umum jemaah. Baik kemudaratan bahaya yang berkaitan dengan jiwanya, tubuhnya, atau kemudaratan terkait dengan hartanya, kemudaratan terkait dengan harga dirinya, istrinya, anaknya, orang tuanya, keluarganya, atau ya segala hal yang berkaitan dengan dirinya. Dan ada banyak bentuk-bentuk muamalah atau ya transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Nabi, itu disebabkan karena kemudaratan yang akan didapatkan oleh orang lain. Misalkan contohnya Nabi melarang perbuatan ghish, perbuatan menipu, ya penipuan dalam jual beli. Ya, maka
nggak boleh ya melakukan gish. Kenapa? Karena bisa memudaratkan orang lain. Ketika ada dua orang berserikat dalam jual beli, maka salah satu dari keduanya tidak boleh memberikan madarat, merugikan. Jadi satu untung satu rugi, nggak boleh. Dua orang berserikat kerjasama gitu ya. Yang satu bekerja, yang satu menjalankan bisnis, yang satu modalin. Yang memberikan modal, si pemodal jangan merasa harus dia untung terus, nggak bisa. Ketika ya akadnya bekerja sama, maka dua-duanya harus menanggung untung dan ruginya. Ya, karena apa? Karena bekerja sama itu, investasi itu bukan pinjaman, bukan meminjamkan. Jadi banyak yang dianggap misalkan investasi bodong itu. Emang ada banyak yang menipu dengan sebab atau dengan alasan investasi. Tapi banyak juga yang memang jelas-jelas dia buka investasi, kemudian menjalankan bisnis dengan benar, tapi qadarullah ternyata bisnisnya bangkrut. Ya, jadi nggak semua orang yang investasi kemudian nggak bangkrut kemudian dikatakan investasi bodong, nggak selalu begitu. Banyak yang memang tergiur dengan investasi. Ya, tergiur dengan investasi, jelas juga investasinya, jelas juga bisnisnya, tapi ternyata qadarullah namanya bisnis ada yang untung, ada yang rugi gitu ya. Jadi nggak boleh saling merugikan. Ada orang tadi dua orang berserikat untuk bekerja sama, yang satu memodali pemodal, yang satu yang menjalankan bisnis. Qadarullah di tengah jalan bisnisnya pailit, bangkrut. Ya. Maka tadi ketika untung dirasakan bersama, ketika rugi pun ditanggung bersama. Jangan si pemodal bilang, mana modal saya, mana investasi saya, kembalikan 100%, nggak boleh. Ini kezaliman namanya, ya, kezaliman. Jangan anggap ketika orang mengeluarkan modal investasi kemudian dia adalah orang yang paling rugi, orang yang paling mengeluarkan uang, atau orang yang paling berjasa dalam bisnis itu, tidak. Ya, kenapa? Karena dia mengeluarkan uang, sedangkan temannya itu saudaranya mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, mengeluarkan pikiran, mental dan segala macam. Yang satu mengeluarkan uang, kemudian setelah itu tidur, yang satu lagi berusaha semaksimal mungkin bahkan kurang tidur, ya capek tenaga, capek waktu, habis waktu segala macam. Jadi harus saling bisa menanggung satu sama lain. Dapat untung dirasakan bersama, rugi pun ditanggung bersama. Jadi nggak boleh saling memudaratkan satu sama lain. Demikian juga tidak boleh melakukan kemudaratan kepada orang lain dengan cara menunda-nunda bayar utang. Ya. Menunda-nunda bayar utang padahal dia mampu untuk bayar. Lain halnya kalau memang belum ada kemampuan untuk membayar. Ya, tapi ketika seorang mampu untuk bayar tapi dia tunda-tunda, ini juga bentuk menimpakan kemudaratan kepada orang lain. Begitu pula dalam hal muamalah interaksi seorang dengan tetangganya. Nggak boleh seorang mengganggu tetangganya dalam bentuk apapun. Ya, mengganggu dengan kebisingan, mengganggu dengan menutupi jalan misalnya. Ya, atau bikin pagar di luar dari jalan dia, atau parkir kendaraan di depan rumah orang lain, memarkir di jalan, nah itu nggak boleh. Ini kezaliman. Ini bentuk memberikan kemudaratan. Jadi nggak boleh menyimpan kendaraan misalkan gitu ya, menyimpan kendaraan dengan menghalangi tetangga ketika ingin lewat. Intinya adalah nggak boleh memberikan kemudaratan. Juga demikian kalau misalkan berkaitan dengan lalu lintas, jangan seorang memberikan kemudaratan untuk orang lain. Kaidahnya begitu. Tidak boleh seorang memberikan kemudaratan oleh orang lain. Seperti misalkan jalan terlalu ngebut, naik kendaraan terlalu ngebut akhirnya bikin orang takut, gitu ya. Ngebut bikin orang takut gitu. Walaupun secara hukum asal yang ngebut gak masalah, yang penting mampu untuk mengkondisikan kendaraannya. Tapi kalau bisa mendatangkan kemudaratan untuk orang lain ya nggak boleh gitu. Atau jalan zigzag gitu karena merasa biasa balapan walaupun di game gitu kiri kanan gitu zigzag cari jalan kosong gitu. Kalau itu bisa mendatangkan mudarat maka nggak boleh. Demikian pula saat lampu merah. Nah ini juga banyak gitu ya. Terkadang kita itu ketika melihat lampu merah adalah kaitannya lampu merah itu dengan polisi. Saat gak ada polisi, jalan agak sepi, akhirnya langsung ngebut. Ya, terobos lampu merah. Ini juga bentuk kezaliman, bentuk kemudaratan kepada orang lain. Ya, seakan-akan melanggar peraturan itu hanya akan dihukum oleh polisi. Padahal melanggar peraturan, termasuk peraturan lalu lintas itu bisa mendatangkan dosa jemaah. Ya,
bisa mendatangkan dosa. Karena kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi nggak boleh kita melanggar peraturan. Ketika keluar jalan karena nggak ada polisi, gitu ya, keluar jalan raya yang seharusnya pakai ya helm misalkan, gitu ya, karena nggak ada polisi akhirnya keluar nggak pakai helm. Itu kan bisa mendatangkan kemudorotan, khususnya kepada diri sendiri. Ya, dia pakai helm, anaknya nggak pakai helm, gitu ya. Nah itu juga mendatangkan kemudorotan. Jadi jangan sampai bisa mendatangkan kemudorotan kepada orang lain. Sehingga kaidahnya semua perkara yang bisa mendatangkan kemudorotan bagi saudaranya itu dilarang dalam syariat. Ya, dilarang dalam syariat. Bahkan jemaah, yaitu bahwa ya seorang tidak boleh ya memberikan wasiat, ya. Gak boleh seorang memberikan wasiat, ya, kalau wasiat itu akan mendatangkan kemudorotan bagi para ahli waris. Itu ya teman, ya. Luar biasanya syariat kita itu. Jadi dalam syariat itu nggak boleh kita memberikan wasiat yang ketika diberikan wasiat maka wasiat ini bisa mendatangkan kemudorotan bagi orang lain, bagi ahli waris yang lain. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Ya, bahwasanya harta waris itu dibagi setelah wasiat yang diwasiatkan dan setelah membayar hutang, dengan syarat tidak boleh memberikan madarat. Bagi siapa? Bagi ahli waris. Ya, bagi ahli waris. Misalkan seorang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia menulis wasiat. Dalam wasiatnya dia khususkan sebagian hartanya diberikan kepada sebagian ahli waris yang pemberian itu melebihi bagian dari ahli waris yang lain. Ya, maka hal ini bisa menimbulkan kemudorotan di antara ahli waris yang lain. Atau dia sengaja memberi wasiat kepada selain ahli waris agar ahli waris kebagian jatah lebih sedikit, ya, dari hartanya. Nah, ini adalah perkara yang dilarang. Makanya ketika seorang memberikan wasiat itu ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Bahkan sebagian orang mengatakan nggak sah wasiat yang diberikan ketika seorang sudah tahu ya akan meninggal dunia. Seorang memberikan wasiat, ya wasiat ini dia khususkan buat orang lain sebelum dia meninggal dunia. Artinya beberapa saat sebelum dia meninggal dunia ini nggak sah, kata orang. Kenapa? Karena ini wasiat yang seolah-olah dibuat-buat untuk mengurangi jatah dari ahli waris. Ya, jadi kita sebagai orang tua misalkan gitu ya, ketika akan meninggalkan harta untuk keluarga kita, maka biarkan syariat yang bagi. Kita nggak usah mendahului. Biasanya orang tua itu kan ketika akan memberikan warisan itu dia bagi dulu. Sawah yang di sana untuk si anu, rumah yang di sana untuk si anu, ya, bisnis yang di sana untuk si anu. Ini seolah-olah kita merasa adil untuk membagikan. Padahal pembagian Allah dalam ilmu waris, dalam jatah pembagian waris itu yang dipelajari dalam ilmu waris itu paling adil insyaallah. Ya, paling sesuai dengan ya kebutuhan atau sesuai dengan keadilan menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa lebih adil dari pembagian Allah. Ya, kita harus yakin bahwa pembagian yang Allah berikan itu pembagian yang paling adil. Jadi lebih percaya kepada pembagian Allah. Jadi nggak usah, kalau nggak terlalu perlu memberikan wasiat, nggak usah beri wasiat. Kenapa? Karena harta yang kita akan tinggalkan sebagai warisan itu akan dibagikan sesuai dengan pembagian yang Allah tetapkan. Itu yang lebih baik. Kalau mau berikan wasiat, maka wasiatkan dengan kalimat bagikan harta warisan saya secara syar'i, secara pembagian syariat. Jadi dengan itu insya Allah ya pembagiannya akan lebih adil. Demikian pula bentuk kemudorotan, dan ini juga termasuk yang paling besar, yaitu ketika seorang menjatuhkan harga diri orang lain, ya, dengan cara ghibah, ya, dengan cara membuka aib orang lain, merendahkan orang lain. Kemudian dia merasa tidak memberikan madarat kepada orang lain, karena seakan-akan madarat itu hanya terkait dengan fisik saja. Padahal dalam sebuah perkataan penyair dikatakan jarahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisan. Luka yang disebabkan sayatan pedang itu masih bisa diperbaiki, masih bisa sembuh.
Tapi luka yang disebabkan oleh sayatan lisan susah untuk disembuhkan. Maka intinya ya, kesimpulannya dalam hadis ini bahwa sebagai seorang muslim terlarang bagi kita untuk melakukan keburukan kepada orang lain, mendatangkan kemudaratan kepada orang lain ya, dan sebagai seorang muslim jangan sampai kita berani untuk membahayakan orang lain, karena kalau kita melakukan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan yang menimpakan keburukan yang sama. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kemudaratan yang sama. Jadi keburukan dibalas dengan keburukan yang setimpal, kebaikan pun demikian. Ini apa yang bisa kita bahas dari dua hadis, hadis ke-20 dan 21. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih terkait dengan akhlak yang buruk, yaitu terkait dengan kata-kata kasar. Larangan berkata-kata kasar. Insyaallah akan kita bacakan hadis dan penjelasannya tentang itu. Untuk pertemuan kita cukup sampai di sini, sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.